Ya, sebelum kita mulai kajiannya, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah agar acara kajian kita pada malam hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita baca doa belajar bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, pada kali ini kajian pranikah MCPT part kedua ya. Alhamdulillah part pertama sudah kita laksanakan di bulan Maret tahun yang lalu 2022, dan alhamdulillah kita pada malam hari ini akan melaksanakan bagian yang kedua ya. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam mempersiapkan pernikahan yang berkah, pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izin share screen ya. Ya, diinfokan untuk kisi-kisi pada malam hari ini yang tadi sudah di-share ya, hanya saja ditutupin. Nah, akan Kakak buka sekarang. Poin yang pertama yang akan kita jadi pembahasan malam hari ini yaitu tentang bekal keimanan dan ketakwaan. Indikatornya yaitu persiapan iman, mental, ilmu, dan finansial. Yang kedua, poinnya adalah Islamic worldview, yakni sudut pandang keislaman. Ya, indikatornya bagaimana meraih atau mendapatkan jodoh dunia akhirat. Lalu poin yang ketiga tentang psikologi pasangan. Ya, indikatornya bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan pasangan kita. Ya, jadi seni komunikasi dengan pasangan itu bagaimana gitu ya. Lalu yang keempat poinnya tentang visi misi pernikahan. Indikatornya kita ingin pernikahan ini pernikahan yang membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal dengan konsep Nabi yaitu baiti jannati. Dan yang terakhir poinnya adalah kebermanfaatan dan jejak kebaikan.
Indikatornya yaitu kita menginginkan keluarga kita dan pasangan kita ini bisa membuat sebuah amal jariyah yang mana pahalanya ini bisa terus-menerus mengalir buat kehidupan kita di akhirat kelak. Mari kita bahas satu-satu ya. Kita tahu bagaimana kondisi zaman saat ini, kita banyak sekali mendengar tentang fenomena-fenomena yang sangat tidak baik ya, seperti berpacaran, seperti pergaulan bebas, dan sebagainya. Yang dimana ini menjangkiti kaum pemuda. Dan itu sudah banyak terjadi di kaum pemuda muslim yang beragama Islam. Mereka tidak mempersiapkan dengan baik sehingga mereka tidak tahu bagaimana merawat cinta, bagaimana menjalani cinta dengan benar sesuai syariat Islam. Akhirnya apa? Mereka terjerumus dalam cinta yang salah. Mereka terjerumus dalam cinta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu adanya persiapan iman. Jika iman sudah kita persiapkan di awal sebelum kita melanjut pernikahan atau mencari sosok pasangan hidup, maka kita tidak akan mungkin terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang salah gitu ya, seperti pacaran, seperti pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Yang dimana itu dapat mengundang kemaksiatan, dapat mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting persiapan ini kita siapkan dari sejak sekarang ini. Ya bagi teman-teman yang belum menikah, kuatkan iman kita, tingkatkan keimanan kita karena zaman semakin hari semakin besar godaan fitnahnya. Ya, di mana fitnahnya itu tidak kecil, berdampak besar. Seperti yang kemarin kita mendengar berita yang beberapa waktu yang lalu ya, di salah satu daerah di mana gitu ya, usia remaja SMP itu sudah banyak yang hamil dan sebagainya. Ini kan berarti bukti terjadinya cinta yang salah, yang mana mereka hamil di luar nikah, yang mana mereka mempraktekkan atau menjalani cintanya ini tidak dengan iman, ya. Akhirnya apa? Keburukan-keburukan mereka dapatkan, ya. Maka nauzubillahi min zalik. Jika kita tidak mempersiapkan iman, maka kita akan celaka. Maka perlunya iman ini sangat penting untuk membangun masa depan yang baik, masa depan yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana untuk mempersiapkan iman ini? Tentu mempersiapkan iman ini kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketaatan yang wajib maupun yang sunnah. Misalkan bagi teman-teman yang muslimah ya, harus memperbanyak ibadah, tidak hanya saat suci, tapi ketika tidak suci dalam keadaan haid, tetap ibadah itu harus ditingkatkan. Bisa dengan zikir, bisa dengan membaca salawat. Walaupun pada saat itu dilarang untuk sholat 5 waktu. Tapi ibadah tidak berhenti di situ saja. Harus terus dilakukan. Nah ini untuk memperkuat iman kita. Ya. Lalu setelah persiapan iman apa? Setelah persiapan iman yaitu ilmu. Kita perlu ilmu agar pernikahan yang kita bangun nanti, yang kita jalani nanti tidak salah jalan,
ya, tidak apa, menemukan kebuntuan dalam menjalaninya. Kalau kita sudah paham ilmunya, kita tidak akan bingung untuk apa langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan. Maka persiapan ilmu ini sangat penting selain persiapan ilmu fikih ya, tentang fikih pernikahan ya. Nah, ini harus dipelajari nih tentang fikih pernikahan bagaimana ya, eee, adab bagi seorang suami, adab bagi seorang istri ya, kewajiban dan haknya ini harus dipelajari. Tidak bisa kita asal menjalani pernikahan itu tanpa ilmu. Karena sangat rentan jika pernikahan itu tanpa ilmu, maka mudah terjadinya perselisihan. Bahkan perselisihan yang kecil sekalipun itu bisa berdampak besar buat kehidupan rumah tangga kita kelak. Maka persiapan ilmu sangat penting. Nah, untuk ilmu ini salah satunya kita setelah berikhtiar yaitu dengan mengikuti kajian pranikah ya, atau teman-teman bisa nanti memperdalamnya dengan berguru kepada ustazah atau ustadz di tempat tinggalnya masing-masing ya. Bagaimana menjadi seorang muslimah dan muslim yang baik buat pasangannya kelak. Lalu setelah itu, tunggu sebentar ya, ada yang belum belum bisa gabung nih. Ya, setelah persiapan ilmu, apalagi nggak ada suaranya ya? Coba yang nggak ada suaranya, tes. Teman-teman ada suaranya nggak terdengar? Oh ada. Mungkin yang tidak ada suaranya, coba dicek lagi mikrofonnya, di onin. Ya lanjut ya. Setelah persiapan iman, setelah persiapan ilmu, selanjutnya adalah persiapan mental, ya. Kita tidak bisa ujuk-ujuk langsung nikah, tapi harus dipersiapkan dulu mentalnya. Apakah kita siap untuk menjadi seorang istri? Apakah kita siap untuk menjadi seorang suami? Bagaimana kita nanti akan menghadapi pasangan kita? Bagaimana nanti kita akan menghadapi anak-anak yang menjadi buah hati kita? Maka pelajari mental seorang istri, mental seorang suami, mental seorang bapak, mental seorang ibu, ya. Ini penting, ya. Mental ini tidak bisa belajar hanya teorinya saja, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bagaimana? Kita banyak sharing, banyak apa, meminta saran nasihat kepada orang tua kita atau teman-teman kita yang sudah terlebih dahulu menikah ya, atau kakak-kakak kelas kita di sekolah maupun kampus, kita minta nasihatnya dari mereka. Bagaimana menjadi mempersiapkan mental, menuju pernikahan. Ini sangat penting juga ya, karena kalau kita nggak mempersiapkan mental kita, nanti kita akan kaget. Kaget dengan apa? Dengan kehidupan rumah tangga. Kaget ketika suami kita minta dilayani untuk menyiapkan sarapan, terus kita bingung harus bagaimana gitu kan. Atau begitu sebaliknya, seorang suami ya, kaget ketika, istri butuh, kebutuhan rumah tangga gitu kan. Nah, dia harus mencari nafkahnya. Nah, ini mental
mental seorang suami, seorang istri harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum menikah, ya. Biar kelak ketika sudah menikah, dia tidak kaget dan sudah siap menjalaninya, ya. Itu persiapan mental. Selanjutnya selanjutnya yaitu persiapan finansial, ya. Tentu dalam melaksanakan pernikahan, dalam menjalani kehidupan rumah tangga nanti, persiapan finansial ini juga dibutuhkan. Tidak harus menunggu mapan, tidak harus menunggu tabungan kita banyak atau kita mempunyai harta banyak, tidak perlu. Tapi kita sudah mempunyai pekerjaan atau sesuatu yang bisa menghasilkan uang untuk kelak menghidupi rumah tangga kita, menghidupi keluarga kita, ya. Tidak harus mempunyai pekerjaan tetap, tapi hanya perlu mempunyai pekerjaan yang bisa kita kerjakan setiap harinya. Itu ya, persiapan finansial ini perlu. Tapi lebih bagusnya lagi bagi teman-teman yang sudah diberikan kenikmatan Allah berupa pekerjaan tetap ataupun tabungan yang banyak, maka harus diatur keuangannya. Ada aja uangnya, tapi nggak tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik, gitu ya. Nah, ini perlu dipelajari persiapan finansialnya. Selanjutnya, yakni tentang sudut pandang keislaman. Kita menginginkan jodoh kita ini bisa menjadi jodoh dunia akhirat. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Maka bagaimana membangun atau meraih jodoh dunia akhirat ini? Kita harus sama-sama pahami dengan pasangan kita nanti, ya, harus mempunyai worldview Islamic worldview, yakni sudut pandang keislaman. Jadi apa-apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga harus digunakan dengan kacamata Islam. Ketika terjadi perselisihan atau kesalahpahaman, harus dicarikan titik temunya dengan syariat Islam, dengan petunjuk iman, dengan petunjuk Al-Qur'an, ya. Begitu juga ketika menghadapi ujian, musibah, kesulitan, harus dimaknai dengan apa? Dengan penuh kesabaran, dengan penuh keridhaan bahwa ini takdir Allah. Allah ingin memberikan kesempatan kita mendapatkan pahala dari ikhtiar kesabaran kita. Allah ingin menguji keimanan kita sebagai hambanya, apakah kita sanggup menghadapi ujian dari Allah ketika sudah menikah atau berumah tangga. Maka ini menjadi kesempatan teman-teman meraih pahalanya Allah. Menjadi memandang sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup ini dengan kacamata Islam, kacamata iman. Jadi kita tidak akan mudah mengeluh, meski mengeluh itu manusiawi, tapi kita tidak larut dalam rasa mengeluh tersebut. Misal Allah berikan kenikmatan pada tetangga kita atau orang lain itu nikmat ketika sudah menikah. Tapi ketika diri kita sudah menikah kok banyak ujiannya, banyak masalahnya. Nah, itu harus dimaknai dengan kacamata Islam dan dengan kacamata iman. Oh, mungkin Allah ingin menaikkan derajat kita melalui ujian dan musibah ini. Jadi begitu ya, sudut pandang Islam ini perlu. Jadi kita nggak boleh overthinking, nggak boleh negatif thinking duluan, ya. Apa-apa negatif thinking, tapi kedepankanlah positif thinking, husnuzon kepada Allah. Mungkin ada hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dan itu harus saling pahami itu dengan pasangan kita nanti berdua saling memberikan nasihat kebaikan biar sama-sama menjadi jodoh dunia akhirat. Tidak hanya di dunia,
tapi juga di akhirat kelak kita bisa berkumpul dengan jodoh kita, dengan pasangan kita. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, selanjutnya tentang bagaimana kita memahami pasangan kita. Kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa mengutamakan ego kita sendiri sebagai seorang suami. Begitupun sebagai seorang istri. Tidak boleh saling mengutamakan egonya. Tapi harus memahami bagaimana karakter pasangan kita, bagaimana kemauan pasangan kita, apa yang terbaik buat dia, kebutuhan apa yang harus kita penuhi gitu ya. Itu harus dipahami. Contohnya, misalkan istri kita ini dia kalau apa tidak suka kita bangun siang gitu ya. Contohnya bangun siang. Nah, kita harus berupaya tuh, berusaha sebagai seorang suami ini untuk bangun lebih awal. Bahkan sebelum istri kita bangun, kita sudah bangun untuk membangunkan istri kita sholat subuh atau tahajud. Nah, itu agar apa? Membangun rasa yang kuat antar pasangan. Sehingga pasangan kita akan mudah memahami diri kita. Jika kita sudah memahami pasangan kita, ya. Jadi terlebih dahulu nih pahami dulu pasangan kita, apa maunya, keinginannya. Tentu yang sesuai dengan syariat Islam, maka kita upayakan. Tapi kalau sudah di luar syariat Islam, tidak boleh kita taatin, ya. Contohnya, suami kita ini menyuruh untuk apa? Untuk hal-hal yang maksiat atau buruk. Nah, tidak boleh kita taatin. Tidak boleh kita taatin. Ya, hanya boleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang boleh kita taatin. Meski itu suami kita, pasangan kita, tidak boleh kita taatin jika itu bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Gitu ya. Nah, ini paham psikologi ini penting agar perjalanan rumah tangga kita ini tidak bosan, tidak jenuh. Ya, bisa dengan kita cairkan suasana kehidupan rumah tangga kita dengan memberikan candaan, ya, dengan pasangan kita. Ini pun termasuk sunnah Nabi. Nabi pun dengan pasangannya suka bercanda, suka bercerita, berbagi cerita, suka sharing-sharing curhat gitu ya. Nah, ini untuk membangun psikologi yang baik dengan pasangan kita. Itu perlu, ya. Selanjutnya yaitu tentang visi misi pernikahan. Apa sih yang ingin kita tuju pernikahan kita ke depan? Bagaimana cara menuju pernikahan yang kita dambakan itu bagaimana? Maka perlu kita mempunyai visi misi pernikahan yang utama, yaitu membangun pernikahan kita ini menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, yang dimana kita dengan pasangan kita, juga dengan buah hati kita nanti yang diamanahi oleh Allah, dapat menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah, dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya. Jadi itu tuh dibuatin poin-poinnya, visi misinya, apa yang ingin kita tuju ke depan. Menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadikan rumah tangga kita ini seperti rumah tangganya Nabi, ya, yakni diisi dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, membaca Quran, ya, menuntut ilmu, ya, bersedekah dan lain sebagainya. Dan juga rumah tangga kita ini
memberikan dampak kebaikan buat lingkungan sekitar. Nah, itu harus kita siapin visi misi pernikahannya. Jauh-jauh hari sebelum kita menikah pun boleh disiapin poin-poinnya agar kelak ketika dapat calon jodohnya kita bisa memberikan apa informasi bahwa jika kelak berjodoh dengan dia, kita ingin membangun visi misi pernikahannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi diberitahukan. Maka dipersiapkan dari saat-saat ini. Gitu ya. Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan itu tidak selalu kita mendapatkan nikmat yang banyak, harta yang banyak, ya. Tapi jika nikmat itu sedikit, tapi ada keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa cukup kebutuhan rumah tangga kita. Maka yang kita cari bukan bahagia, tapi yang kita cari adalah keberkahannya. Jika keberkahan sudah kita dapatkan, insya Allah kebahagiaannya pun akan datang dengan sendirinya. Begitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, bagaimana kita memiliki kebermanfaatan dan jejak kebaikan. Bagaimana caranya kita ingin membuat amal jariah yang dimana pahalanya itu bisa mengalir terus-menerus, tidak hanya buat diri kita, tapi juga buat keluarga kita, buat anak-anak kita, istri kita, pasangan kita ya. Bagaimana tuh mempersiapkannya? Nah, kita harus mempunyai planning amal jariah. Contohnya kita ingin membangun rumah Quran atau ingin rutin bersedekah kepada anak yatim setiap bulannya misalkan, dan itu sambil mengajak keluarga kita, pasangan kita, anak kita untuk menyantuni anak yatim. Seperti itu ya. Dan misalkan lainnya membuka rumah belajar gratis atau murah ya, atau juga ingin menjadi contoh teladan buat tetangga kita, lingkungan sekitar kita dengan teladan kita, sikap kita, karakter kita dalam rumah tangga, dalam keluarga. Sehingga tetangga-tetangga kita, lingkungan sekitar kita melihat keluarga kita ini keluarga yang baik, keluarga yang memberikan dampak kebaikan yang luas buat masyarakat. Maka itu harus kita pikirkan dari jauh-jauh hari, dari sekarang ini, ya. Itu harus dipersiapkan. Maka dari secara keseluruhan, tentu pernikahan tidak selalu mudah, ada sulitnya. Pernikahan tidak selalu bahagia, ada sedihnya. Juga pernikahan tidak selalu mendapatkan ketenangan, tapi juga ada ketidaktenangannya. Maka cara agar kita bisa menghadapi dalam segala kondisi dan keadaan, baik itu senang maupun sulit, maka perlu adanya keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka perbanyaklah mohon pertolongan kepada Allah, perbanyaklah minta petunjuk kepada Allah, dan senantiasalah berprasangka baik kepada Allah atas ketetapan-ketetapan takdir untuk kita. Begitu ya sahabat MCPT yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hal yang terbaik di dunia ini kecuali kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka mudah-mudahan kita semuanya dalam ruang Zoom ini diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kemudahan jalannya, dan diberikan keistiqomahan dalam iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa
mendapatkan jodoh terbaik menurut Allah, bukan menurut kita, ya. Pasti teman-teman sudah melihat postingan-postingan sebelumnya di grup MCPT tentang apa, ya seputar pernikahan ya. Pasti teman-teman melihatnya. Nah, itu dipahamin agar menjadi bekal persiapan buat teman-teman ke depan. Mungkin itu saja untuk materinya. Kita akan lebih kupas dalam sesi tanya jawab. Maka teman-teman persiapkan pertanyaan-pertanyaan, apa sih yang belum teman-teman ketahui, apa sih yang belum teman-teman pahami, maka tanyakan. Mumpung kita sedang berdiskusi bareng-bareng di sini. Mungkin itu aja. Sekian dari Kakak untuk materi pada malam hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol untuk sesi tanya jawab sudah dibuka bagi teman-teman yang ingin bertanya di kolom chat atau langsung di mic. Tafadhol dipersilakan. Ada yang masih nggak terdengar suaranya ya? Mandania, coba dicek lagi di mikrofonnya diaktifkan. Ada yang ingin bertanya, tafadhol teman-teman, baik yang disampaikan tadi atau berkaitan dengan materi-materi yang di-share di grup ya. Tafadhol ingin ditanyakan, dipersilakan. Tidak usah malu ya, tafadhol. Kita belajar bareng-bareng di sini.
Ya, di sini ada yang bertanya dari Nabila ya. Nabila Fulan Sabina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afanka, Anda mau bertanya, kalau misal ada pasangan suami istri yang bercerai lalu bercerita kepada kita tentang suaminya, kan sebagai hubungan baik kita menghargai cerita itu. Bagaimana kita menanggapinya atau menyampaikan saran agar tidak sampai menyinggung perasaan saudara kita? Ya, ketika ada teman kita menceritakan tentang kondisi rumah tangganya, ya, apalagi teman kita itu sedang mengalami fase perceraian ya, maka kita dengar dulu apa titik permasalahan yang dia alami. Jika perceraian yang terjadi itu dibenarkan oleh syariat, maksudnya alasan untuk bercerainya itu syar'i gitu ya, maka kita berikan saran nasihat, mungkin ini ujian dari Allah agar kita lebih bersabar lagi, ya. Lebih bersabar lagi, ambil hikmah di balik peristiwa itu. Jika kita mampu bersabar dan mengambil hikmahnya, hikmah kebaikannya, ya. Kalau kita nggak berpikiran seperti itu ya, setan akan masuk ke dalam pikiran kita dan membuat negatif thinkingnya untuk diri kita. Maka kita harus pahami dulu bahwa ini ujian dari Allah. Allah ingin menaikkan derajat kita. Allah ingin melatih kesabaran-kesabaran diri kita. Ya, maka carilah hikmah di balik peristiwa itu. Jika ini alasannya syar'i ya perceraiannya. Namun jika perceraiannya itu bukan syar'i alasannya, ya maksudnya alasannya tidak masuk akal gitu, misalkan hanya sekedar hal-hal kecil tiba-tiba cerai dan sebagainya. Itu kan enggak syar'i. Maka ketika ada teman yang bercerita seperti itu, kita beri nasihat, berikan nasihat bahwasanya perceraian itu diperbolehkan, hanya saja dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini alasannya tidak dibenarkan oleh agama, oleh Allah, ya. Maka ini kita telah berbuat dosa, ya, telah berbuat salah, ya. Mungkin saja diri kita lebih mengutamakan ego kita kepada pasangan kita. Kita lebih mengedepankan hawa nafsu dibanding keimanan kita. Maka tadi di awal sudah diingatkan, ya, bekal keimanan itu penting, ya, persiapan iman itu penting. Agar apa? Ketika terjadi permasalahan perselisihan, iman itulah yang menjadi petunjuk kita dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak hanya buat seorang suami maupun istri ya, tapi buat kedua belah pihak keluarga itu perlu juga dipahamin. Maka ketika menikah kita tidak hanya tidak bersatunya diri kita dengan pasangan kita saja, tapi kita mempersatukan juga keluarga pasangan kita, ya. Dua buah dua keluarga besar disatukan. Maka perlu adanya pemahaman buat orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita, bahwa iman itu penting untuk kita jadi barometer dalam rumah tangga, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ya. Sehingga perselisihan yang tadi mungkin saja kecil bisa diredam, yang besar bisa diminimalisir, bisa diperkecil dan bisa dihilangkan dengan pelan-pelan. Maka iman ini sangat penting. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, dari Yuliani Fuzi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fikih pernikahan, bahwasanya salah satu pernikahan harus menyiapkan secara mental dan juga finansial.
Namun secara mental kita sudah siap, tetapi secara finansial belum mencukupi karena masih ada tanggung jawab kuliah dan kebutuhan untuk diri kita sendiri. Apakah kita mengikat dengan tunangan terlebih dahulu atau mencukupi kebutuhan finansial dulu, tapi dikhawatirkan kita akan berbuat zina di dalamnya. Teman-teman sudah siap untuk menikah, ya. Namun finansial masih misalkan pas-pasan gitu, hanya untuk diri kita sendiri. Maka di sini peran kedua orang tua penting. Karena kita menikah pasti butuh doa restu dari kedua orang tua kita masing-masing. Sehingga kedua orang tua kita harus terlibat dalam bagaimana membangun rumah tangga kita dengan baik. Maka peran orang tua ini juga besar untuk memanage bagaimana finansial kita ke depan ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Contohnya, misalkan orang tua kita mensupport dalam segi keuangan dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan buat sang suami atau buat si istrinya gitu ya, dengan membuka usaha bisnis di rumahnya ya, untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya. Itu penting kedua orang tua harus dipahami seperti itu. Maka teman-teman bisa curhat dengan orang tua, siapa yang dekat nih akrab, dicurhatin saja. Sharing bagaimana membangun rumah tangga dengan baik, pernikahan dengan berkah. Pasti orang tua akan memberikan nasihat-nasihat kebaikannya. Ditambah juga dengan nasihat-nasihat dari seorang guru, ya ustadz ustazah, karena nasihat mereka sangat penting buat kita yang baru ingin menjalani proses ibadah yaitu pernikahan. Misalkan kita masih kuliah, masih ada tanggung jawab kuliah. Jika teman-teman rasa perlu untuk menyelesaikan terlebih dahulu kuliahnya, karena kalau menikah nanti kuliahnya nggak fokus dan sebagainya, maka fokuslah dulu untuk pendidikan, kuliah dulu, selesaikan. Jika teman-teman merasa nggak memungkinkan nih, jika dibarengin dengan pernikahan, maka selesaikan dulu pendidikannya. Dan memperbanyak puasa dan ibadah untuk menahan hawa nafsu. Ya. Tapi kalau dirasa bisa gitu, kuliah sambil menikah, ya, menikah sambil kuliah gitu ya, tafadhol dilakukan. Yang penting tadi dikomunikasikan dengan orang tua masing-masing, ya, dipahami bareng-bareng bagaimana nanti ke depannya, biar tidak ada kecanggungan, biar tidak ada kebingungan dalam menjalani kehidupan rumah tangga ke depan, ya. Dan tidak perlu untuk diikat dengan pertunangan ya, karena dikhawatirkan jika tunangannya dilakukan hari ini misalkan, dan pernikahannya dalam beberapa bulan ke depan, kita masih bahkan dalam beberapa tahun ke depan, itu malah menjadi wadah setan untuk menggoda kita. Akhirnya apa? Kita terjerumus dalam perbuatan zina. Maka menikahlah ketika kita sudah siap. Dan ketika kita sudah tunangan, alangkah baiknya akad pernikahannya itu tidak jauh dari pertunangannya. Misalkan pertunangannya bulan September, maka menikahnya bulan Oktober boleh, atau November boleh. Jangan lebih dari 3 bulan. Ya. Dikhawatirkan, ini bukan dilarang, tapi dikhawatirkan kita tidak bisa menahan hawa nafsu, tidak bisa menjaga
kehormatan kita, ya. Dikhawatirkan fitnahnya lebih besar, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Yunisia, Assalamualaikum. Mau tanya misalnya mahar untuk perempuan itu berapa ya kira-kira? Kalau memang nominalnya besar itu berapa dan kalau nominal kecil itu berapa? Mahar ini dalam hukum Islam, dalam agama Islam, sebaik-baiknya wanita solehah dalam memberikan mahar itu mahar yang mudah, bukan murah tapi mudah. Mudah maksudnya apa? Memudahkan si calon suami untuk mempersiapkan maharnya, ya. Jadi tidak boleh mempersulit. Jika sang calon suami hanya bisa memberikan sekian-sekian, maka terimalah, ya, dengan lapang dada, dengan tulus, dengan ikhlas, semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wanita yang berkah adalah yang mudah maharnya. Dan sebaik-baik laki-laki yang memberikan mahar adalah laki-laki yang memberikan mahar terbaik untuk sang calon istrinya. Terbaik itu terbaik menurut ukuran dirinya ya, ukuran sang suaminya. Misalkan ukuran terbaik sang suami itu 10 juta, ya kita harus terima dengan legowo sebagai seorang istri. Atau ukuran terbaik sang suami itu 20 juta, 30 juta, maka sang suami tidak boleh, misalkan dia berkesanggupan nih memberikan mahar 30 juta, namun dia tidak memberikan mahar 30 juta kepada sang calon istri, tapi hanya 20 juta saja. Padahal dia bisa gitu untuk memberikan mahar 30 juta. Nah ini harus diberikan 30 juta, itulah tanda mahar yang terbaik bagi laki-laki yang soleh. Ya, itu laki-laki yang soleh seperti itu. Memberikan mahar yang terbaik menurut dirinya, menurut kesanggupan dirinya. Jadi tidak ada batasan nominal-nominal, baik besar maupun kecil. Dan masing-masing daerah berbeda-beda. Ada yang 10 juta itu sudah besar di daerah A, namun di daerah B dan C itu masih tergolong kecil. Jadi relatif ya, untuk nominal ini relatif, tidak bisa disamaratakan. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Nur Kasana. Assalamualaikum. Afanka mau tanya bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah siap untuk menikah, baik secara finansial ataupun secara mental. Nah, suka terjadi nih ketika orang ditanyakan nikah. Kamu sudah siap nikah belum? Rata-rata kebanyakan orang, mereka secara zahirnya ini belum siap nikah. Tapi mereka sudah bilang mau nikah. Ya, baru mau nikah saja, tapi belum siap nikah. Mereka hanya ingin nikah, mau nikah, tapi tidak dipersiapkan secara baik untuk menuju pernikahan itu. Contohnya, dia masih malas-malasan dalam bekerja, malas-malasan dalam mengurus dirinya, misalkan di rumah gitu jarang membantu orang tuanya dalam membersihkan rumah gitu dan sebagainya. Nah, itu berarti tandanya laki-laki itu atau perempuan itu belum siap secara mental untuk menikah. Maka persiapkan dari sekarang ini. Apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam rumah tangga ke depan nanti. Dan bagi orang yang sudah siap menikah, kita akan mudah melihatnya. Dia rajin, dia disiplin, dia tepat waktu, dia tidak manja, melainkan mandiri ya. Mandiri maksudnya dia ini usaha sendiri gitu, ingin bekerja keras sendiri. Sesekali dibantu orang boleh saja, hanya saja dia lebih mengutamakan usaha kerja kerasnya sendiri. Atau dari segi sifatnya dia lebih sabar,
dia lebih lapang dada dengan orang lain, komunikasinya lebih enak dengan orang lain dan sebagainya, ini berarti dia sudah siap menikah. Tidak mudah emosi, tidak mudah marah, ya, tidak mudah egois dan sebagainya. Nah, ini berarti dia salah satunya sudah siap menikah. Tinggal dilihat apa saja persiapan-persiapan yang belum dipenuhi dalam menikah. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Rizka Hilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz izin bertanya bagaimana kita menyikapi suami yang berulang kali membahas poligami, sedangkan tanggung jawab di rumah tangga yang sedang dijalani belum terpenuhi. Apakah pertunangan dan lamaran itu berbeda atau sama saja Ustadz? Ya, untuk pertunangan dan lamaran itu definisinya sama saja. Pertunangan ya lamaran, lamaran ya pertunangan. Ya. Pertunangan atau lamaran ini proses sebelum akad nikah dan setelah proses ta'aruf atau pengenalan. Ini pertunangan dan lamaran. Ya. Sedangkan ketika kita sudah terjadi konteksnya itu sudah berkeluarga gitu ya, sudah berumah tangga, lalu sang suami ini membahas poligami terus, sedangkan urusan rumah tangganya belum dibenahi atau dicukupi, maka kita sebagai istrinya tidak boleh langsung memberikan kata-kata yang menyakitkan atau membuat hatinya sakit gitu, membuat suami kita sakit. Jangan, ya, karena kita tidak tahu hati seseorang dalam keadaan baik atau tidak. Distorsinya mudah marah dan bisa menimbulkan kekerasan. Maka seorang istri harus bisa mempunyai komunikasi yang baik terhadap pasangannya, terhadap suaminya. Komunikasi yang baik, komunikasi yang menyejukkan, memberikan ketenangan. Ketika ada sikap atau perilaku sang suami yang tidak mengenakan diri kita selaku istri, maka kita berikan teguran, nasihat dengan baik. Ya. Misalkan dalam teladan kita nih, ya, teladan kita sedang dalam rumah tangga gitu ya, kita berikan pelayanan yang terbaik buat suami kita, berikan kasih sayang, cinta yang luar biasa kepada suami kita, agar suami kita bisa lebih dekat dengan kita, bisa lebih akrab dengan kita. Ketika sudah akrab, ketika sudah dekat, maka sang suami akan mudah untuk diajak sharing, mudah untuk diajak bicara lebih serius, dan kita akan bisa lebih masuk untuk memberikan nasihat dan teguran dengan yang baik, dengan kalimat yang baik tentang permasalahan yang tidak kita sukai tadi tentang poligami, gitu ya. Tapi pada dasarnya poligami itu diperbolehkan dalam Islam, ya. Hanya saja ada syarat dan ketentuannya. Tidak bisa sembarangan orang melakukannya. Karena ketika sesuatu yang baik dilakukan dengan cara yang baik, maka hasilnya pun tidak baik. Ya, kita ibadah nih, sholat 5 waktu, ya, di masjid. Tapi kalau caranya nggak baik, misalkan kita ajak tetangga kita untuk sholat 5 waktu karena wajib gitu, terus kita ngajaknya dengan kata-kata emosi, dengan kata-kata marah, ayo ke masjid, kamu gimana sih nggak ke masjid sholat 5 waktu, kamu muslim tidak? Nah, itu kan tidak baik caranya dalam mengajak, maka itu akan menghasilkan tidak baik juga, perbuatan tidak baik. Akhirnya orang yang kita ajak tadi menjauh dari masjid. Akhirnya orang yang kita ajak tadi tidak mau melaksanakan sholat, dikarenakan tadi sikap kita yang kurang baik dalam mengajaknya. Maka penting ketika dalam rumah tangga, karena rumah tangga ini, pernikahan ini ibadah yang terpanjang, ibadah yang terlama, ya, dibanding ibadah-ibadah lain. Maka perlu banyak persiapan, perencanaan, pembekalan diri kita sebagai seorang suami ataupun istri.
biar rumah tangga kita, pernikahan kita benar-benar pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya, jadi harus diajak sharing dengan baik. Tapi terlebih dahulu berikan teladan yang baik sebagai seorang istri yang soleha. Ketika suami kita melihat nih istri kita soleha banget, dia nggak mungkin untuk menduakan kita atau mempoligami diri kita, kecuali atas izin dari kita. Ya, sekali lagi poligami itu boleh, tidak haram. Ya, tinggal kita bagaimana mengkomunikasikan dengan pasangan kita. Ketika suami kita perlu ya izinkan, tapi belum perlu atau belum saatnya atau eh, belum belum siap sang suami kita untuk poligami ya kita tidak boleh izinkan gitu ya. Maka perlu banyak-banyak sharing dengan ustadz atau ustazah atau orang-orang yang sudah eh, lama dalam berumah tangga. Tentu yang rumah tangganya yang baik ya, yang soleh soleha. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Yunisia, satu lagi Kak, apakah resepsi pernikahan itu diwajibkan? Resepsi pernikahan itu sunnah ya, untuk mensyiarkan agama Allah yaitu pernikahan. Resepsi itu sunnah, sunnahnya Nabi ya. Yang wajib itu adalah akad nikahnya. Jika teman-teman ingin resepsinya sederhana ya tafadhol nggak apa-apa. Yang penting kan syiar agamanya itu sudah terlaksanakan, bahwa kita sudah menikah. Ya nikah itu kan adalah sunnahnya Nabi, bahwa kita sudah menikah, tersiarkan ke lingkungan sekitar kita, rumah tangga kita, ya tetangga-tetangga, itu sudah cukup. Tidak harus melakukan resepsi yang mewah, yang besar, tidak harus. Sederhana pun cukup. Ya, jadi tidak boleh persulit pasangan kita dalam mempersiapkan pernikahan ke depan gitu ya. Misalkan orang tua kita ingin mewah resepsinya, sedangkan calon kita ini belum siap untuk mewah. Kita tidak boleh mempersulit suami kita, calon suami kita tidak boleh. Berikan pemahaman kepada orang tua kita. Yang kita cari adalah keberkahan dari pernikahan kita, bukan kemewahan pernikahannya, tapi keberkahannya. Sekali lagi keberkahannya. Keberkahannya itu tidak datang dari besarnya, meriahnya acara pernikahan, tapi khusyuknya, khidmatnya, ijab kabul yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara penghulu atau ya penghulu ya yang memimpin pernikahannya begitu. Wallahu alam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari Sri Lestari. Assalamualaikum Ustadz. Kata-kata seperti apa yang harus dihindari setelah menikah agar terhindar dari kata-kata talak tanpa disengaja maupun disengaja. Nah ini kata-kata talak ini hanya berlaku buat sang suami ya. Istri tidak bisa memberikan talak kepada suaminya, tidak bisa. Ya, yang bisa menjatuhi talak itu adalah sang suami. Istri hanya bisa menggugat ke pengadilan agama. Tidak bisa langsung jatuh talak. Sedangkan suami bisa langsung jatuh talak ketika berucap saya ceraikan kamu, atau berucap dengan kalimat jelas ya, saya ceraikan kamu, atau dengan kalimat yang tidak jelas tapi sindiran, saya pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu, jangan di sini lagi gitu kan. Nah itu kiasan kan. Nah itu termasuk talak juga, sudah jatuh talak. Jadi ini harus dipahami oleh laki-laki sebagai seorang suami, tidak boleh mudah untuk berucap talak, karena talak ini sangat sangat fundamental. Ketika talak sudah dijatuhkan, cerai, berarti kita sebagai pasangan suami istri itu tidak boleh lagi tuh
tidur bersama lagi, tidur berdua lagi tidak boleh, karena sudah jatuh talak, cerai, tidak boleh, ya. Maka harus hati-hati bagi laki-laki atau suami untuk berucap atau berlisan. Dan juga sebagai seorang istri harus memberikan pemahaman yang baik, pengertian yang baik, pendidikan yang baik. Maka, istri ini kan sebagai apa, pendukung, ya, pendukung sang suami, sebagai teman hidup sang suami. Jadi bagaimana kita sebagai istri ini harus bisa menemani suami kita dengan kebaikan-kebaikan. Maka berikanlah nasihat-nasihat kebaikan, arahan kebaikan, dan juga teladan kita kepada suami kita. Berikan teladan yang baik agar suami kita bisa menjadi orang yang baik, gitu ya. Itu tips-tipsnya biar kita terhindar dari apa, peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, yaitu perceraian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, dari Nabila, ya. Afwan Kak, bertanya lagi, kan di zaman sekarang cukup dibilang sulit membedakan mana ikhwan yang serius dengan tidak. Meskipun ikhwan yang sudah datang ke rumah bilangnya mau serius tapi tidak jadi. Lalu ada ikhwan lagi bertaaruf dan datang silaturahim ke rumah dengan kesiapannya menghalalkan, tetapi uang untuk menikah masih belum cukup. Sebagaimana si akhwat ditanya biaya pernikahan dan dijawab dengan sesuai adat, memberi makanan oleh yang datang dan di pernikahan, meskipun tidak ada resepsi, lalu memutuskan hubungan dengan izin menghapus nomor lalu memblokir nomornya. Tapi belum tahu alasannya. Kalau begitu apa boleh kita bertanya kepada si ikhwannya atau cukup doakan? Ya, harus jadi pemahaman buat teman-teman semuanya. Ketika kita memang benar-benar siap untuk menikah, lihat terlebih dahulu lagi persiapan-persiapan yang kita harus siapkan untuk menikah. Jangan sampai kita melamar seseorang atau bertaaruf dengan seseorang, kita belum siap apa-apa gitu, belum siap mental, belum siap finansial dan sebagainya. Karena proses ta'aruf itu bagi mereka yang sudah siap secara keseluruhan, tidak boleh yang masih malas-malasan atau belum siap sama sekali, tidak boleh. Karena proses ta'aruf itu proses yang sakral ya, yang sangat hikmat gitu. Jadi tidak boleh sembarangan orang melakukan proses ta'aruf, ya. Meskipun banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang memudahkan ta'aruf, menggampangkan ta'aruf, ya. Tapi kita yang sudah paham tidak boleh melakukannya. Dan kita wajib untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman kita yang belum paham, ya, agar tidak terjerumus dalam ta'aruf-ta'aruf yang gampangan. Karena kalau kita terjebak dalam ta'aruf yang gampangan, yang terjadi adalah ya tadi, suuzon, overthinking, negative thinking, ya. Akhirnya saling dendam, saling bermusuhan. Apa? Berprasangka yang buruk. Nah, itu hasil dari ta'aruf gampangan. Maka kita tidak boleh
asal ta'aruf saja, tapi harus dipersiapkan betul-betul sebelum kita melakukan proses ta'aruf. Dan bagi kita yang muslimah ya, ketika ada orang yang datang, laki-laki, kita lihat nih, apakah keluarganya baik atau soleh atau tidak. Kalau tidak baik agamanya, kita tolak dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, nggak apa-apa wanita menolak. Ya, karena yang memutuskan adalah wanita. Gitu. Tapi kalau yang datang itu dari keluarga-keluarga yang baik, laki-lakinya soleh juga, kita tahu ya. Tapi dia belum cukup banget finansialnya, tapi adalah untuk mempersiapkan akadnya gitu. Tapi resepsinya belum ada misalkan. Untuk akadnya sudah ada, tapi resepsinya belum ada. Maka tinggal dibicarakan, dimusyawarahkan dengan kedua kedua belah pihak keluarga, ya, kedua orang tua masing-masing, bagaimana untuk mempersiapkan pernikahannya. Nanti akan ketemu solusi-solusi untuk melakukan resepsi pernikahan yang tidak besar tapi sederhana, itu pun sudah cukup. Karena orang yang sudah paham agama akan mudah untuk memberikan keputusan-keputusan yang baik, ya. Jadi tidak akan mempermasalahkan, oh resepsinya harus besar, harus mewah, harus ngundang ini, ngundang itu, harus ada lain sebagainya gitu kan. Tidak mungkin. Orang yang paham agama pasti akan memikirkan kebaikan buat semuanya. Gitu ya, tidak egois, tidak mengutamakan keinginannya pribadi. Begitu. Mudah-mudahan teman-teman terhindar dari ta'aruf gampangan ya. Dan jika terjadi kepada teman-teman tentang ta'aruf gampangan itu, ya sudah, tidak usah ditanggapin laki-laki tersebut, tidak usah dikejar-kejar lagi. Udah, abaikan begitu saja aja. Abaikan saja gitu ya. Karena jodoh terbaik dari Allah itu pasti akan datang di waktu yang tepat. Jadi tidak perlu risau, galau, gelisah. Tetap yakin kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Lia. Assalamualaikum, Afwan, saya mau tanya, kalau misalkan ada seorang perempuan yang sudah menikah terus hamil, dan di saat hamil besar ditinggal suaminya bertahun-tahun tanpa kejelasan, hukumnya apa? Apakah sudah talak atau belum? Dan ada seorang laki-laki yang mau menikahinya, apakah diperbolehkan? Ya, jika sudah sudah menikah ya, namun suaminya tidak ada kabar selama beberapa tahun, dan dia juga sudah hamil gitu ya, kita dalam hukum Islam, jika ditinggal dalam beberapa tahun, menurut satu pendapat itu selama 2 tahun, 3 tahun, jika ditinggal selama itu waktunya ya, maka boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Proses perceraian di pengadilan agama. Biar secara biar secara biar secara hukumnya sah di mata negara dan agama. Nanti dipandu oleh pengadilan agama ya. Jadi langsung ajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Jika memang sudah 2 tahun 3 tahun lebih ya ditinggalnya gitu. Jika hanya beberapa bulan saja, sabar saja gitu ya. Kalau ada komunikasi kan tinggal dikontak aja sedang di mana, tanyain kabarnya gitu. Insya Allah jika pasangan kita soleh pasti akan bisa menjaga dirinya. Maka kita sebagai seorang istri perbanyak husnuzon kepada Allah, perbanyak mohon pertolongan Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu membolak-balikan hati manusia, hati pasangan kita. Jadi kita berharapnya hanya kepada Allah, jangan kepada pasangan kita. Karena pasangan kita manusia, bisa berbuat salah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Selanjutnya dari Baitul Ulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Jika ada suami sudah mapan, adil, terus dia mau berpoligami, tetapi istri tidak setuju, bagaimana hukumnya? Jika suami kita sudah mapan ya misalkan, terus adil dia orangnya, lalu dia ingin mengajukan poligami, minta izin kepada kita, nah kita sebagai istri yang soleha, ya, sebagai istri yang soleha ya, jika memang sudah terpenuhi hak-haknya sebagai seorang istri, maka izinkanlah untuk suami kita untuk berpoligami. Karena secara syariat itu diperbolehkan. Namun hati kita belum siap gitu untuk menghadapi poligami ini. Boleh nggak istri apa tidak mengizinkan? Kita boleh saja menyampaikan inginan kita untuk dipoligami kepada suami kita. Ya. Boleh saja ke suami bilang gitu ya. Dengan alasan syar'i. Kita harus berikan alasan-alasan yang membuat dia yakin bahwa dia tidak harus berpoligami. Maka sebagai seorang istri harus pandai memberikan kalimat-kalimat yang dapat menguatkan hati suaminya, ya, membuat menguatkan hati suami kita agar yakin dengan diri kita, ya. Maka contohlah Nabi, Nabi tidak mempoligami Khadijah, istri pertama Rasulullah, ya, tidak mempoligami karena apa? Karena Khadijah ini luar biasa perjuangannya untuk dakwah, luar biasa pelayanannya kepada suaminya yaitu Rasulullah, luar biasa cintanya dan pengorbanannya untuk Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah tidak enak hatinya untuk menduakannya, tidak tega untuk menduakan karena dia sudah terlanjur cinta, larut dalam cintanya kepada Khadijah. Subhanallah. Maka kita sebagai seorang istri wajib mempelajari bagaimana mengelola cinta dengan baik, dengan luar biasa untuk pasangan kita. Agar pasangan kita tenang gitu dekat dengan kita, bahagia dekat dengan kita. Kan ada pasangan yang ketika dekat dengan istrinya itu bawaannya jutek, jadi males untuk apa-apa gitu. Nah, kita jangan sampai seperti itu, jangan sampai menjadi seorang istri yang membuat cuek suami kita, membuat hati suami kita itu tidak tenang. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau sampai seperti itu, pasti suami kita akan mudah untuk melakukan poligami di luar sana, gitu ya. Maka pelajarilah bagaimana menjadi wanita yang soleha, istri soleha. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Rizka Hilma, apa untuk melamar kita dan orang tersebut mengiyakan. Tapi tidak ada kejelasan dari orang tersebut sampai datang orang yang serius dan ngasih kepastian kepada kita dan kita terima lamaran orang tersebut. Nah, ketika pertama kita lamaran dengan si A, pria A, seorang pria gitu, berinisial A misalkan. Sudah lamaran nih kita, namun tidak ada kejelasannya kapan akad nikahnya dan sebagainya. Maka kita harus pastikan dulu kepada si pria A ini, apakah jadi untuk menikah dengan diri kita, apakah siap untuk menikah dalam waktu yang tertentu misalkan, kita tanyai dulu kejelasan dia. Jika tidak ada jawaban yang pasti, yang jelas, kita tegasin kepada dia. Jika kamu belum siap, belum ada kejelasan, kepastian, maka mulai hari ini saya ingin melepas ikatan tunangan ini, ikatan lamaran ini. Saya ingin mengikat lamaran atau tunangan ini dengan orang lain lagi. Gitu. Jadi ditegasin kepada pria tersebut.
Sehingga ketika ada orang lain yang datang untuk melamar kita, kita tidak akan terbebani dengan yang sebelumnya. Kita sudah plong, sudah lega, sudah tidak ada beban, dan kita siap untuk membuka lembaran yang baru. Begitu ya. Jadi pastikan saja dengan yang sebelumnya. Tidak usah malu, tidak usah takut. Karena wanita itu butuh kejelasan, kepastian. Ya. Jangan mau digantung, karena gantungan itu kasihan di atas. Jadi harus minta kejelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, belum ada kata lamaran. Apalagi belum ada kata lamaran. Sudah pasti itu tidak jelas. Jadi tidak usah dianggap lagi, tidak usah dilanjut lagi, tidak usah diteruskan lagi. Silakan saja kita menerima lamaran yang sudah jelas orangnya, sudah jelas niatnya. Jadi kita hanya fokus kepada orang-orang yang jelas saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol yang ingin bertanya tidak usah malu ya. Silakan yang belum dipahami ditanyakan. Kita sharing bareng di sini ya. Karena kita harus yakin bahwasanya pernikahan yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah, insya Allah Allah akan memudahkan jalannya. Meski kadang dalam perjalanannya itu ada lika-likunya, ya. Tapi tetap pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Jangan takut, jangan khawatir. Maka banyak nih fenomena-fenomena saat ini di mana banyak orang yang takut menikah, trauma untuk menikah, trauma untuk bertemu orang yang salah. Nah, kita harus berkeyakinan kepada Allah bahwasanya masih banyak kok orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang memberikan kasih sayangnya dan cintanya untuk kita, gitu. Maka berkumpullah dengan orang-orang soleh, circle-circle yang baik. Disitulah kita akan menemukan jodoh-jodoh atau pasangan yang baik, calon pasangan yang baik. Ya. Yang ngajinya rajin, yang sholat ibadahnya rajin, kita pasti akan ditunjukkan oleh Allah. Maka perbanyaklah mohon petunjuk kepada Allah. Mohon didekatkan dengan jodoh terbaik menurut Allah. Dan misalkan ketika sudah menikah, terjadi permasalahan, ya kita tidak boleh langsung menyelesaikannya dengan hawa nafsu kita. Tapi kita harus terlebih dahulu sabar, terima dengan lapang dada, dan hadapi dengan petunjuk iman. Apakah permasalahan ini ada solusinya, gitu ya, dan sebagainya. Maka perlu adanya bekal iman. Biar keputusan-keputusan yang kita ambil dibenarkan oleh Allah sesuai apa yang Allah inginkan. Dan juga kita perlu adanya pembimbing atau seorang guru atau seorang ustazah ya yang bisa membimbing kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
Maka perlu belajar ngaji kepada ustadz ustazah itu sangat penting. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Kita tunggu sampai pukul 21.30 ya, sampai setengah 10. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri, namun akan nanti disampaikan kesimpulannya sebelum ditutup. Ditunggu bagi yang ingin bertanya, tafadhol, masih ada waktu. Jazakumullah khairan kasiran ya buat yang sudah bergabung. Masya Allah, sudah menyempatkan waktunya, ya, pikirannya, perhatiannya untuk kajian pranikah pada malam hari ini. Semoga Allah membalas amal-amal kebaikan teman-teman semuanya. Ada pertanyaan lagi nih. Apakah benar seorang saksi nikah harus orang yang paham agama? Tidak harus ya. Saksi nikah itu hanya perlu orang yang sudah balik, yang sudah dewasa ya, akalnya sudah matang gitu ya, dan dia minimal orangnya rajin ibadah atau taat lah, bukan yang malas-malasan. Biar apa? Biar saksinya persaksiannya itu kuat gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah orang-orang yang soleh-soleha untuk menjadi saksi nikah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi sebelum kita masuk ke kesimpulannya? Ya, dari Fajri Ramadan Putra. Afwan Ustadz, bagaimanakah sikap kita antara ikhwan kepada akhwat atau sebaliknya yang sudah siap akan menikah dan sudah berkomitmen, tetapi belum bisa dipastikan waktu kapan nikahnya? Akan ada yang akan dipersiapkan lagi seperti persiapan finansial dan sebagainya. Maka ketika kita memang belum siap secara finansial ya misalkan ya, atau persiapan-persiapan lainnya belum siap, maka kita tidak perlu menjalin komitmen terlebih dahulu, tidak perlu. Ya, cukup jika kita ada rasa kagum, rasa suka kepada lawan jenis, cukup dalam diam saja. Hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu saja, tidak usah diungkapkan, tidak usah dijalin komitmen. Karena ketika menjalin komitmen tapi kita belum siap untuk menikahinya, dikhawatirkan setan akan menggoda diri kita juga dengan orang yang kita suka tadi. Akhirnya kita terjerumus dalam fitnah dan perzinahan. Ya, cukup kita mencintainya atau mengaguminya dalam diam kita, dalam doa-doa kita. Dan kita fokus untuk mempersiapkan persiapan yang harus dibutuhkan untuk menikah. Jika memang orang tersebut tidak berjodoh dengan kita, ya mungkin ini pilihan Allah yang terbaik buat diri kita. Kita harus menerimanya dengan ikhlas, dengan tulus. Ya, insya Allah akan berikan yang terbaik buat diri kita. Asalkan kita bersabar dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya.
Fajri. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, ada yang lagi yang mau bertanya? Tidak usah sungkan ya. Oke, baik. Karena sudah lewat dari 9:30, bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih dalam lagi, bisa dilanjut via WhatsApp ya, nanti bisa japri ke kontak kontak admin. Baiklah, sebelum kita akhiri, izin memberikan kesimpulan kajian Pranika MCPT Part 2 pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah kita tidak bisa menginginkan jodoh yang sesuai dengan keinginan diri kita. Kriteria-kriteria kita hanya bisa sebagai ikhtiar, tidak bisa menjadi jawaban atas doa-doa kita. Tidak bisa. Karena yang memutuskan semuanya itu dari Allah. Ketika kita menginginkan kriteria A, B, dan C, itu hanya ikhtiar kita dalam menjemput jodoh. Tapi yang memutuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kriterianya bukan A, tapi D, maka terimalah dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan iman. Karena penerimaan itulah bentuk ibadah kepada Allah yang sangat besar, yang tidak semua manusia bisa melakukannya. Ketika kita mampu melakukannya, insya Allah Allah akan balas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah akan memberikan pernikahan kita, rumah tangga kita menjadi pernikahan yang berkah, sakinah mawaddah warahmah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu akan senantiasa mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah akhir zaman. Dan kita harus yakin jodoh kita itu sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum bumi, langit maupun alam semesta diciptakan. Itu sudah ditentukan oleh Allah di mana? Di kitab Lauhul Mahfuz. Kitabnya Allah yang ada di kekuasaannya Allah. Maka kita tidak bisa menolak takdir Allah. Kita hanya bisa mengupayakan takdir Allah, menjemput takdir Allah dengan penjemputan yang baik, penjemputan yang benar. Maka pacaran itu bukanlah penjemputan yang benar, yang baik, tapi pernikahanlah yang menjadi cara terbaik dan yang benar buat kita lakukan. Maka persiapkan dengan baik, ikhtiar yang baik, niatin yang baik, ya, doa-doa yang baik, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya dengan baik juga. Dan yang terakhir, kita harus yakin juga bahwa nikah kita ini, jodoh kita ini tidak boleh hanya di dunia saja, tapi juga harus kekal hingga ke surganya Allah SWT. Jadi bagaimana kita mengajak istri kita, pasangan kita, suami kita ya, juga anak-anak kita nanti menjadi penghuni surganya Allah SWT. Maka jagalah keluarga kita dengan iman dan takwa kepada Allah. Hindari hal-hal yang dapat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan memberikan nafkah yang haram dari harta yang haram, atau memberikan pendidikan yang buruk terhadap anak kita atau pasangan kita, ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi berikanlah pendidikan agama yang baik, pendidikan Qur'ani, pendidikan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semuanya perlu ilmu, dan ilmu itu harus dipelajari melalui seorang guru. Jangan internet, kita belajar dengan internet sendiri, dan jangan sampai seperti itu.
Belajar internet boleh, ya, tapi harus menjadi keputusan akhir setelah kita menanyakannya kepada seorang ustadz atau ustazah atau kepada orang yang paham agama. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran atas waktunya, kesempatannya, ya, kuotanya, ya, yang sudah mengikuti kajian pernikah MCPK pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan teman-teman semuanya dengan balasan yang baik, pahala yang besar, dan mudah-mudahan yang belum menikah Allah berikan jodoh terbaiknya, dan yang sudah menikah Allah berikan kelanggengan rumah tangganya, dan dijadikan keturunannya soleh dan soleha, dan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita foto bersama dulu ya, sebentar. Siapa dulu yang ingin buka kamera, dipersilahkan. Kita siap mulai foto ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mengikuti sampai akhir, sampai selesai. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ilmunya dapat dipahami dengan baik dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kakak pribadi. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah dan diberikan petunjuknya dalam kehidupan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa nih yang bertahan 12 orang. Terima kasih Baitul, Ulia, Umi Khasana, Rosmalasari, Sri Lestari, Fajri Ramadan, ya, Nabila, Tafadol. Terima kasih semuanya. Dino Kunterwati, Rizka Hilma, Yunisia atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillahirabbil alamin.